bukan manusia. Saya sudah Coba. membuktikan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Potong Zuma. Silakan. Janji tidak dipotong apapun saya ngomong. Silakan atau Anda turun. Ya, terserah kamu. Ya udah, kamu turun. Sama saya berdebat. Iya, kamu turun. Kamu orang gila. Kamu gila. Pertanyaan saya, buktikan kalau Maria tidak melahirkan manusia. Apa jawabanmu? Yesus itu memang dua natur. Apa itu jawabannya? Artinya kamu tidak sanggup membuktikan Maria melahirkan Tuhan. Kamu hanya sanggup mengatakan bahwa pada sisi kemanusiaan Yesus menempel sisi keilahian. Itu di gereja, jangan di sini. Itu di gereja. Saya minta buktikan kalau Yesus itu adalah bukan manusia. Bisa nggak kau buktikan? Nggak bisa, Bang. Lalu gimana kau tuhankan? Caranya adalah Yesus itu dua natur loh. Ya sama tuyul. Kalau saya mengatakan bom itu Tuhannya Kristen, sama. Kalian akan menolak. Buktikan kalau dia Tuhan. Nah, bom itu dua natur. Natur pertama manusia. Natur ilahinya tidak bisa kau takar. Ayo lo. Masalah generasi. Ini kalau dibiarkan rusak kita dibuat. Rusak masyarakat dibuat. Sama seperti kau melihat sapi. Kau mengatakan ke orang-orang, sapi ini adalah sepenuhnya sapi dan sepenuhnya juga ayam. Ada gila-gilanya kau memang. Saya tidak sedang di gereja. Saya sedang ingin mencerdaskan anak bangsa. Kau katakan Yesusmu itu Tuhan. Pertanyaan muncul. Coba kau buktikan Maria bukan melahirkan manusia. Bisa kagak? Ternyata kau nggak bisa. Apa buktinya kau tidak bisa? Yesus itu dua natur loh. Manusia ya manusianya. Tapi ilahi ya ilahinya. Lah, bagaimana kau bisa menjelaskan tentang kemanusiaannya? Sederhana. Oke. Bagaimana kau bisa menjelaskan tentang keilahiannya? Kalau ini yang kau jelaskan, apa jawabmu? Tunggu Bang Suma. Kau minum vodka dulu, kau mabuk dulu, kau gila dulu, kau stres dulu, baru bisa kau percaya kepada keilahiannya. Karena tidak bisa, dia bukan ilahi, dipaksa jadi ilahi. Iya kan? Itu namanya beleng-beleng, dongok. Kau paksa orang memahami Yesus punya sisi keilahian. Mana sisi keilahiannya? Yang mana? Yang mana? Saat dia berbicara sebagai manusia. Saat dia bermujizat sebagai manusia. Lalu mana sisi keilahiannya? Sisi keilahian Yesus hanya ada di gereja, nggak bisa keluar dari gereja. Sisi keilahian Yesus itu cuma di gereja. Kenapa bisa? Karena di gereja lah orang-orang itu kemudian menuhankan manusia bernama Yesus dianggap ilahi. Tak bisa kau bawa keluar, gak bisa. Gitu, saudara Kristen ini pendeta-pendeta tolong ya ditatar bagaimana caranya anak buahnya itu bisa memberikan diskusi yang elegan supaya tujuannya itu memberikan edukasi. Jangan membodohi. Lanjut host. Ya, buat teman-teman Oten silakan minta naik lagi ya. Moderator kalau ada Oten yang mau belajar silakan dinaikkan ya. Kalau si Chris itu kayaknya nggak bisa diskusi, dia harus di backlist, dia di blokir aja. Udah berapa kali dia kayak gitu, nggak bisa dia. Ilmu nggak ada. Ini Bahar Muslim apa Kristen ini Bahar? Halo, selamat siang Bahar. Ya, selamat siang Bang, selamat siang. Ya, dari Kristen Bang. Betul, saya Kristen Bang. Baik. Ini temanya ya Bang, jangan keluar dari tema ya. Kenapa Yesus dituhankan? Ini temanya ya. Oh, nggak bisa melenceng dari tema sedikit Bang? Nggak bisa. Kita udah bikin aturan di sini, harus ngikutin tema. Kalau mau diskusi. Oke, iya. Nggak, masalahnya kalau saya pribadi Bang ya, kalau berbicara masalah Tuhan itu nggak ada habis-habisnya Bang.
Jadi saya cuma mau bertanya saja dari memelenceng sedikit dari tema, tapi ya sudahlah kalau memang aturan yang menguatkan ya saya izin turun dulu Bang ya. Makasih Oke. sudah dinaikkan Siap. Bang. Oke, Oke. makasih Bang, saya izin turun dulu. Oke, Makasih. silakan. Ya. Berat. Berbicara mengenai Tuhan tak ada habis-habisnya. Iya memang gak ada habisnya. Kalian tak pakai kepala. Gak ada habisnya. Kalian pakai doktrin. Kalau di Al-Quran kan sudah sangat jelas. Innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada manusia yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Endingnya jelas, Tuhan itu Maha Kuasa yang kemudian manusia tidak beri kemampuan, tidak diberi kemampuan secara panca indera mata biji mata untuk melihat Tuhan itu. Jadi manusia yang berakal takut kepada Tuhannya hanya melihat kemudian tanda-tanda keberadaan Tuhan. Dengan mendengarkan petir, dengan melihat kilat, gempa bumi, dan seterusnya, membuat kemudian orang beriman, orang berakal itu takut kepada penciptanya. Ini enggak. Sudahlah Tuhannya bisa dilihat, bukannya takut malah dibunuh. Gimana mau nyambung? Gimana mau ada akhirnya? Emangnya Tuhan itu gimana, Bang? Tuhan kok bagaimana? Memang manusia Tuhan itu sampai bisa dikatakan bagaimana? Pencipta langit dan bumi itu jelas. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta itu tidak serupa dengan makhluk. Apakah kemudian karena tidak serupa dengan makhluk, karena manusia tak mampu melihatnya, maka Tuhan itu enggak ada? Itu berarti otak enggak ada. Tuhan itu bukan makhluk yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita buat kemudian karikaturnya. Itu makhluk. Enggak ada orang pernah bisa fotoin Tuhan. Enggak ada orang bisa videoin Tuhan. Enggak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan makhluk. Jadi kalau ada orang mengatakan mana Tuhan lu, itu orang sedeng itu. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tuhan hanya bisa dirasakan keberadaannya. Tuhan hanya bisa dilihat tanda-tanda keberadaannya. Tuhan hanya bisa dilihat kemudian bukti kalau dia ada. Dengan cara apa? Gunakan akal, gunakan panca indera, melihat alam semesta, bahkan melihat diri sendiri. Dengan melihat diri kita, kita sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Karena bukan kita yang menciptakan diri kita. Kok tiba-tiba saya ada? Saya kok bisa bicara ya? Saya kok bisa makan? Bisa tidur? Bisa berkarya? Bisa ngomong? Bisa diskusi? Saya emangnya siapa ya? Emang saya yang buat diri saya? Bukan kok. Lalu saya ini siapa? Dari mana saya ini? Hebat kali aku ini. Itulah Tuhan yang telah mengadakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi manusia, apanya itu? Karena tidak menggunakan akal sehat. Maka Tuhannya diidentikan dengan makhluk, bahkan diidentikan dengan dirinya sendiri. Lucu kan? Aneh itu. Nah, saking orang Kristen ini nggak pernah sadar kalau konsep dalam Islam itu benar, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa diwujudkan, Tuhan itu kemudian tidak bisa dipandang sebagaimana kita memandang makhluk. Yesus yang adalah manusia, ketika ditanya apakah dia Tuhanmu, apakah manusia Tuhanmu, apakah anak Maria Tuhanmu, apa jawaban mereka? Yesus itu dua natur lah. Lalu ditanya, natur pertama apa? Manusia. Natur kedua apa? Ilahi. Ilahinya bisa nampak enggak? Enggak. Ilahinya bisa terlihat enggak? Enggak. Ilahinya bisa kau lihat, buktikan? Enggak. Lalu apa? Dia hanya memberikan tanda-tanda keberadaan. Ya sama. Kembali juga ke Islam. Kan aneh. Artinya bahwa dua natur itu cuma simbol. Sebenarnya yang kalian ingin sembah itu Kristus yang keluar dari kubur. Itu cuma buah bibir.
Kenapa kau menuhankan anak Maria? Karena anak Maria itu dua natur, Bang. Stop! Yang kau anggap dua natur itu sebenarnya cuma satu natur. Siapa dia? Makhluk yang keluar dari kubur. Itulah Tuhan kau, bukan anak Maria. Agar supaya yang keluar dari kubur ini bisa langgeng jadi Tuhan kalian, dibawa-bawalah anak Maria supaya dianggap paten. Sebenarnya kalian itu penyembah roh. Penyembah roh, makhluk goib, makhluk imaterial. Itulah sembahan kalian. Dan memang sudah diakui kan kalian penyembah roh-roh, bertanduk 7, bermata 7, Wahyu 5 nomor 6. Nama Yesus itu cuma dicatut aja sebagai aksesoris doang, casing. Sebenarnya yang kalian sembah itu adalah makhluk goib, roh yang datang kemudian membisiki Yudas. Itulah yang kau sembah. Yang mencoba Yesus, itulah yang kau sembah. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus, itulah yang kau sembah. Yang datang di Pulau Patmos pakai tato di paha, itulah yang kau sembah. Bukan natur manusia Yesus. Yang kau sembah itu adalah makhluk roh. Kau pakai makhluk roh itu dengan sandingkan namanya Yesus. Supaya apa? Supaya bisa menipu lawan. Kami penyembah Yesus loh. Pas diselidiki, Yesus yang mana yang kau sembah? Anak Maria? Bukan. Lalu itu kemanusiaannya. Lalu yang kau sembah apanya? Sisi keilahiannya. Ampret. Sisi keilahan matamu suwe. Yesus mana ada sisi keilahian? Yesus melakukan mukjizat. Yesus melakukan tanda dahsyat. Bukan Yesus yang melakukan, tapi Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi yang melakukan melalui perantaraan manusia Yesus. Makanya dia disebut nabi, makanya dia disebut rasul. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi sisi keilahiannya itu murni dari luar, caplokan dari alam goib, makhluk roh yang telah menguji Yesus, yang datang kepada Paulus, yang keluar dari kubur di dalam tubuh orang yang mati terkutuk di atas salib. Itulah yang kau sembah. Susah kali berdiskusi menggunakan akal. Apakah kalian menyembah manusia? Enggak. Lalu yang kalian sembah apa? Yesus. Lah, Maria melahirkan bukan manusia rupanya? Manusia, Bang. Lalu Yesus itu dua natur. Nenekmu kiper. Seluruh manusia itu memang dua natur. Ada jasmani, ada rohani. Rohaninya Yesus itu natur kedua. Rohaninya Yesus itu roh manusia. Apa buktinya roh manusia? Buktinya dia lapar. Bisa nggak jasad Yesus tanpa rohnya lapar? Nggak mungkin. Mayat itu meringis kesakitan karena dan merintih. Disebabkan mayatnya sudah 3 hari tidak makan. Maka mayat itu merintih. Lapar. Bang, lapar bang. Nggak ada natur biologis bisa merasakan lapar tanpa intrik dari roh. Rohlah yang menyebabkan kemudian jiwa manusia itu ada. Sehingga berpadunya antara roh dan jasad disebutlah Yesus manusia. Yang takut kepada malaikat itu rohnya Yesus. Roh yang ketakutan kepada malaikat. Lalu kemudian ketakutannya malaikat itu berbias kepada dampak biologisnya. Sehingga biologisnya keringatan. Tidak mungkin rohnya keringatan. Nggak pernah kita mendengarkan telah terjadi kebakaran di Pasar Senen, 3 mayat melarikan diri. Mana ada? Kenapa mayat tidak bisa melarikan diri? Ya karena nggak ada rasa takut. Berarti yang takut itu roh. Yesus takut nggak? Takut. Berarti unsur rohnya yang takut, bukan ilahi. Nggak ada itu. Yesus punya 2 natur. Emang, tapi natur yang pertama jasad, natur kedua roh. Dan roh itu juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Apa pula? Maksudnya kalian Yesus 2 natur adalah natur pertama manusia yang lengkap jasad dan roh. Natur kedua makhluk gaib. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu natur beda itu. Tapi itu bukan Yesus. Itu adalah makhluk gaib yang datang ngaku-ngaku Yesus. Begitu saudara. Sedikit waras napa? Pakai otak. Anda mengatakan diri Anda bukan menyembah manusia, tapi yang Anda sembah anak Maria.
Anak tirinya Yusuf kalian sembah. Orang Yahudi kau bilang bukan manusia. Kan gila permanen. Yesus kan dua natur. Emang rohnya, tapi rohnya Yesus bukan manusia, bukan Tuhan. Rohnya Yesus roh manusia. Kejadian 6 nomor 3. Yang dua natur itu maksudnya natur lain, tapi sama namanya Yesus juga. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu, yang datang kepadamu memakai namaku Yesus Kristus. Padahal dia bukan Yesus Kristus. Dia hanya memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu dia. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana? Dia memakai nama Kristus. Siapa yang memakai nama Kristus? Ya Kristen. Halo, selamat siang. Ya, siang. Pemakan dedak. Apa kabar? Siang, Abang Suma yang ganteng. Ya. Bang Suma. Apa? Mau tanya dulu Bang Suma. Silakan. Ya. Bang Suma. Iya, janggut naga. Tadi katanya Bang Suma bilang manusia itu punya dua natur, artinya dua natur. Ya itu memang menurut Bang Suma itu memang benar juga. Menurut kamu salah nggak? Ya benar juga. Nah, begitu dong. Oke, sekarang saya mau uji Bang Suma. Kan Bang Suma punya dua natur, toh? Iya. Nah, sekarang aulanya Bang Suma itu kan maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Betul nggak? Iya pasti. Iya, sembahannya Yesus itu. Iya, lanjut. Oke, sembahannya Yesus ya, oke. Iya. Sekarang pertanyaan saya begini Bang Suma. Bang Suma kan punya dua natur, sama seperti Yesus, sama seperti manusia yang lain. Yes. Sekarang Bang Suma buat mujizat dulu, minta sama Allah yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha segalanya. Coba buat mujizat dulu. Supaya saya percaya bahwa Abang punya dua natur. Saudara Ampi, yang diberi mukjizat itu hanya level nabi. Saya bukan nabi. Mukjizat ngapain kau pakai BH? Memang kurang ajar nah ini. Bos Suma, sekarang kan bos bilang bos punya natur sama dengan Yesus, winatur. Sekarang buktikan winaturnya Pak Suma, karena Pak Suma punya aula itu yang disembah Yesus. Sekarang Bang Suma minta sama aulanya Mbak Bang Suma supaya buat mujizat. Buat mujizat, rubah saja dirimu menjadi batu, coba. Jadi begini, manusia Bukan tanpa dulu kepala. kameramu Bang Suma. Dengar. Yang bisa bermukjizat itu hanya level nabi. Kita manusia biasa ini tidak diberi kemudian kemampuan untuk bermukjizat. Ya, makanya Suma. Hanya ada dua, dengar, hanya ada dua. Yang pertama nabi, yang pertama nabi palsu yang bisa bermukjizat. Nah, kami bukan nabi, Bang Suma bukan nabi. Begini Bang Suma, kan Bang Suma mengaku bahwa aulanya Dua natur itu tolong kau pahami, kuclu. Dua natur yang dimaksud di situ jasmani dan rohani. Sama seperti Yesus. Alamak, benar-benar dong. Coba buka kameranya dulu, Bang Suma. Bang Suma, buka kamera dulu. Bang Suma. Woi. Ampi, sopan sedikit kau, woi, muka macam monyet, kau banyak gaya. Buka kameramu supaya enak. Iya, kau gak usah kau woi kau, kayak orang hutan dia. Kau yang orang hutan itu apa jaringannya kena jaringan Bang Jimmy. Yang sopan, Ampi, yang sopan ya. Yang sopan kau, Yang gak usah sopan. woi, kau ndak. sopan ini, terus kau mau sopan yang bagaimana lagi? Kau panggil bapakmu woi gitu, kau panggil abangmu woi gitu. Daripada kau panggil Allahmu dengan nama, kau tidak sopan. Kalau bapak kau lah goblok kau memang. Coba itu. Kau lebih tidak sopan dari saya, kau panggil Allahmu dengan namanya Allah. Emang Kau lu panggil Tuhan lu dengan nama apa? Emang lu panggil Tuhan lu dengan nama apa?
Saya panggil Hah? Tuhan saya dengan Bapak, sebutan Bapak. Oh, berarti bukan Yesus ya, berarti bukan Yesus. Bapak, nah, sekarang kau panggil Tuhanmu dengan Allah, itu kok tidak sopan. Itu Yesus siapa? Itu Yesus siapa? Itu Yesus siapa Panggil Yesus? Tuhan dengan namanya. Ya, itu Yesus siapa Yesus? Yesus siapa Yesus? Saya panggil Tuhan saya dengan nama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan. Oh, berarti Yesus nama- bukan Tuhan ya? Berarti Yesus bukan Sekarang Tuhan. kau, ya, jangan kau alihkan Yesus bicaranya. Tuhan bukan, jawab dulu, Yang tidak jawab sopan dulu. siapa? Yesus Tuhan Coba, bukan. yang tidak Hah? yang tidak Yesus sopan Tuhan siapa? bukan, jawab dulu. Jawab dulu, Yang Yesus Tuhan tidak bukan. sopan siapa? Coba. Yang Yesus tidak Tuhan sopan bukan, jawab dulu, woi, woi, woi. Jawab dulu, yang tidak sopan Jawab siapa? dulu, Yang Yesus tadi Tuhan kan bukan, kau woi, kan woi, woi, bertanya. woi. Kau Yesus kan Tuhan bertanya, bukan, woi, woi. Woi. Kau takkan Jawab dulu, bertanya, Yesus Tuhan bukan. Sopan siapa? Woi, Kenapa woi. lari ke sana? Hei, Sekarang jawab dulu. muka belum Jawab beres. dulu. Jawab dulu, Jawab Yesus dulu, Tuhan bukan. setan. Jawab dulu, yang kok tidak marah? sopan siapa dulu? Yang Kok tidak sopan marah? siapa dulu? Nah, makanya Kok marah? sopan Sopan. sedikit sama Tuhanmu, masa Tahu, panggil Tuhan sebentar, dengan nama sebentar. Allah. Gantian kita ngomong, gantian kita ngomong. Oh, Gantian. Kau matamu Jawab dulu, baru matamu ngomong. buta sebelah ya? Ampi, coba kau buka, lepas kacamatamu. Matamu buta sebelah Jawab ya? dulu, Lupang. Coba kau buka kacamatamu. Jawab dulu. Matamu buta sebelah ya? Jawab dulu. Matamu Jawab buta ya dulu, sebelah? Tuhan. Tuhanmu itu, kenapa kau panggil dengan sebentar. namanya? Kenapa matamu tuh buta sebelah itu, kenapa? Kenapa sih pemain ya bagus ya, dua-dua ada bagus. Nah, itu rusak matamu Picak sebelah, picak sebelah. Picak sebelah matanya. Apa? Makanya kau tahu boleh. Belum jadi, muka belum jadi berarti nih. Matamu picek, kau hitam Jawab jelek. dulu, weh. Kau sok-sokan, kau sok-sok banyak gaya kau. Jawab di sini. dulu, Tuhanmu berapa? Belum jadi Tuhanmu mukanya. itu. Kenapa tahu kau malu panggil kau. dengan namanya? Kau Itu tengok kok tidak sopan. mukamu aja kayak orang Cuma hutan. takut kau kan sampai gitu. semua Iya, sudah muka lari. belum jadi kok udah dilahirkan ya, muka kayak gini ya. Muka belum jadi kayak gini, kenapa? berantakan mukanya. Daripada aulamu cuma kontol. Nah kan mulai si anjing nih. Cuy, Malu emang dia. umat anjing. Malu dia bilang matanya picek, makanya keningnya tinggi sebelah kayak orang stroke, kayak orang idiot. Iya, muka berantakan kayak gitu juga. Kena sindrom idiot muka kambing. Lalu kalau dia ditegur suruh sopan malah lari ke Allahmu. Kalau Ya, kau ini. ganteng, minimal kok ganteng kayak aku lah minimal. Ini muka jelek, hitam, mata picek. Ya, ini sister, sister. Selamat siang, sister. Dibuka mute-nya, Bang. Bang, dibuka mute-nya, Bang. Sister. Sujiwo. Woi, Mat kampret. Sister dibuka mute-nya, Bro. Kita diskusi, ini temanya nih. Gurunda kayaknya sinyalnya lagi gangguan. Makin kesini makin punah nih Oten nih. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kita diskusi ya. Ayo. Sister, Iya, bujek lah. dibuka mute-nya. Kenapa Bang? Iya, maksudnya jangan menghujat. Ya tunggu sebentar bang, tunggu Iya. sebentar bang. Assalamualaikum Kang Kian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bunda. Kang Dio, Ya bundaku. sama iya. Waalaikumsalam. Mumpung 1.300 boleh promo nggak Kang? Iya silakan Bud. Mumpung belum ada Oten. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku semua, insya Allah semoga semuanya diberikan rezeki yang banyak yang berkah, keberkahan untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah memberikan rezeki untuk bisa berangkat umroh bareng dengan Bang Juma, insya Allah. Amin. Kita berangkat umroh nanti bareng sama Bang Juma, juga bersama pendekar-pendekar api yang insya Allah bila mana sudah terkumpul semuanya jamaah umroh, kita akan berangkat di tanggal 21 Januari 2026. Hotelnya sangat dekat, yaitu hotelnya di Sofwa di
Ancar-Ancar WC 3. Jadi begitu turun eskalator, sudah pelataran, hanya 50 meter dari pintu masuk utama menuju Ka'bah. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillah. Kang Kian, tambahin. Akang, tambahin. Si Akang kemana? Ya, siap. Ya, buat teman-teman yang mau ikut umroh bareng Bang Juma, silakan ya, silakan di DM langsung ke Bang Handi ya, teman-teman ya, silakan, atau ke Bang Kores. Biar satu pintu. Ya, silakan langsung dihubungi ke Bang Kores atau Bang Handi ya, teman-teman ya. Masya Allah, kita akan mengadakan umroh bareng Bang Juma ya. Insya Allah. Semoga dikasih rezeki buat kalian semuanya, Masya Allah. Brosurnya ada di bio saya sama di bionya Bang Juma ya, insya Allah. Saya sebelum berangkat tanggal 21 di bulan Januari 2026, insya Allah tanggal 15 November ini saya berangkat dulu untuk satu pengecekan semuanya dalam rangka umroh bareng Bang Juma. Keduanya saya juga membawa jamaah sebagai tour leader, insya Allah. Bismillah. Segitu aja Kang, hatur nuhun pisan waktunya, ditunggu. Siap, sami-sami. Para penggemar Bang Juma yang punya kelebihan rezeki ya, kalau mau mencicil juga silahkan, bisa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kayaknya Bang Juma kena gangguan sinyal ini. Belum bisa dijambak, tapi masih ada di bawah. Masya Allah. Aduh, hujan di sini. Ya, sister, bisa lanjut diskusi, sister? Laki-laki namanya sister. Oh, ini Cloud. Saya jemaat. Saya belajar. Ya, Claudi, apakah Claudia masih 2 natur? Satu lah. Oh, coba on cam. Gak usah. Soalnya saya luar ini bang, mau keluar dulu. Ya udah turun. Ngapain naik? Ya? Turun. Ya. Turun. Ya, sister, udah bisa diskusi, sister? Ini parah nih. Tenang. Kabur semua, guys. Bubuk. Padahal ini tema gampang banget ya. Kenapa Yesus dituhankan? Kenapa kalian gak bisa jawab? Kenapa gak bisa menjelaskan? Karena juru selamat, karena Maha Kuasa. Mana ada Maha Kuasa mati? Gak ada. Gak ada yang namanya Maha Kuasa itu mati, gak ada. Kalian mau ngomong itu kemanusiaannya, kayak kedagingannya, kayak ketulangannya, kayak kekulitannya, kayak udah mati mah mati. Gak ada Maha Kuasanya di sini, mewek kau. Ayo sambil di tab layar ya, guys, tab layar, posting ulang, di share, jangan lupa nih, love oranye digas ya. Di follow juga Ustadio sama Bang Ardi ya. Yang udah follow diklik lagi aja biar unfollow ya. Ayo teman-teman Oten naik lagi. Ini ada si setan satu nih minta naik, ngapain? Sama gua loh. Ayo naik sini. Nah, syukuran. Aduh rusuh nih. Si Ampi ini berani on cam tapi ngehujat. Di mana nih orang nih? Gurunda kayaknya masih gangguan sinyalnya ya. Di gaspol dulu tab layar ya guys. Ayo teman-teman Oten, ini sebenarnya tema ini sengaja saya turunkan levelnya. Sengaja saya turunkan levelnya biar apa? Biar kalian berani naik dan bisa bernarasi. Ini gampang banget. Kenapa Yesus dituhankan ya? Ini sebenarnya simple, gampang, dan kalian insya Allah walaupun jemaat biasa ya,
kalian bisa menjelaskan tentang keyesusan ini atau kedagingan ini ya. Jangan ketulangannya, jangan. Kalau ketulangannya nanti bahaya. Ya naik aja sini ya. Silakan naik. Gampang banget kok, gampang kok. Nggak ada susahnya ini. Ayo, teman-teman juga semangat selalu ya. Jangan lupa pura-pura bahagia ya. Oke, biar semangat lagi ya teman-teman ya. Izinkan saya untuk berdoa ya, biar Oten-Oten semangat naik ke atas ya. Karena biasanya kalau saya bacakan doa ini, Oten-Oten semangat naik ke atasnya ya. Oke, kita dengarkan dengan hikmat ya dan fokus. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabase kerabayara baralalabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Amin. Ayo, udah saya bacakan doa buat kalian biar kalian semangat diskusinya. Silahkan naik ya, silahkan naik. Gampang kok ini temanya, aduh tema luar biasa gampangnya ya. Kayaknya murid sekolah minggu juga kayaknya bisa kalau dikasih tema seperti ini ya. Insya Allah bisa. Ini kok ada kayak suara yang ngobrol, padahal kosong loh, saya sendiri. Hujan lagi di luar. Ayo teman-teman silakan naik ya, silakan kalau mau diskusi silakan, Masya Allah ya. Ini tema paling keren ya. Coba teman-teman moderator ya, serem, silakan naik ke atas ya, silakan. Yang merasa jarinya jempol semua silakan di tab-tab layar ya, biar cepat ya, penuh ya, biar cepat penuh. Saya bacakan doa sikira barabara sikir, aduh enaknya kayak suara ada yang ngobrol gitu ya. Ya. Kang, warna mic-nya ganti, enak dipegangin. Ayo teman-teman di tab-tab layar ya, di gaspol tab-tab layarnya, diposting ulang, di share-share, jangan lupa lop orangnya digas ya, biar komalnya hidup ya, tidak anti rungkat ya. Ayo buat kalian yang merasa dirinya sikira baraba, silakan naik ya. Kenapa kalian ini pada takut sih, padahal temanya gampang banget ini ya. Aduh, apalagi kalau dikasih tema pewahyuan atau keotentikan kitab suci, kalian langsung amburadul kayaknya ya. Ini tema dasar aja kalian nggak bisa, nggak berani ya. Aduh. Coba kalau dikasih tema pewahyuan kitab suci, mampus kalian. Sedetik aja langsung carut marut kalian itu. Sok si RK Kiamat atau si siapa itu, si Edis, debat hatuha kasih judul pewahyuan kitab suci, modal langsung. Sedetik langsung modal ya, saya jamin tuh. Karena apa? Karena Bible itu emang bukan wahyu dari Tuhan, bukan. Hasil penelitian wartawan-wartawan Yunani. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran 100% wahyu dari Allah. Kalau mereka meneliti, hasil mendengarkan, hasil tanya sini, tanya sana, itu kan gosip sini, gosip sana. Jadi kitab suci. Baterainya lowbat ya. Ayo teman-teman silakan. Oten naik ke atas ya. Kita diskusi santai aja di atas ya. Ini mic jadi masalah nih ya. Kalian emang benar-benar sama. Ini aja lah. Kenapa mic dipermasalahkan? Ya Allah.
silakan naik. Kok dipegang sih? Jangan jadi CCTV doang dong, Ten. Silakan naik ya, silakan naik. Kumis nempel juga. Filter guys. Berapa Oten tadi ya? Dari awal kita lab sampai akhir tadi. Ada 5 ya? 6 Oten. Lumayan lah buat bujangan. Aduh, pada ngaras anjir, parah. Ayo, silakan teman-teman Oten naik sini, silakan. Ayo. Kita diskusi santai aja ya, diskusi yang mengedukasi buat teman-teman yang ada di bawah ya. Karena kita butuh hiburan, guys. Kita butuh hiburan ya. Kalian kepanasan, kalian kejang-kejang, kalian tantrum, kami bahagia, guys. Ironik. Tumben pagi Kang labnya, iya. Saya pengen lab pagi. Biar ada kegiatan. Biar malam tidur. Ya, Roni. Selamat siang, Roni. Roni. Ya. Suara anak kecil. Ayo yang Kristen aja yang naik ya, mik nggak kelihatan sekarang ya, nggak bakal jadi masalah. Yang berani aja, Oten yang berani, yang bisa diskusi aja. Kalau yang nggak bisa diskusi jangan naik lah. Kalau yang hanya modal ngeyel. Ini Roni minta naik lagi. Roni berisik tadi, suara anak kecil. Ya Roni, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Bang Roni? Konten-kontennya nggak bisa naik bang, takut semua itu. Oh gitu ya, takut mereka. Iya. Oke. Ya udah itu aja ya. Siap Bang Roni. Itu istrinya anaknya Bang Roni? Anak lagi kerja sama istri juga. Oh, biasa. Okay. Assalamualaikum. Salam. Stop, kalau beli. Ada yang mantau satpam nggak berani apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau ada satpam mantau. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ya, kita diskusi. Sempat-sempatnya. Biar ya, berkembang ya, biar ada hiburan. Biar ada hiburan. Itu hanya sebatas hiburan dan bercanda ya. Biar hidup live-nya ya, biar ada warna. Tapi kadang-kadang suka salah terima, gatal. Malam. Ras terkuat lagi mantau iya. Bahaya dia kalau udah ngamuk. Biji salak aja ditelan kalau udah ngamuk. Otot gitu. Ini Oten udah punah kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah kalau udah punah ya. Tapi jangan punah dulu dong, nggak ada hiburan. Parah kalau punah. Tab-tab layarnya jangan putus guys. Ntar mic-nya Akang ikut ditelan. Enggak loh, enggak segitunya. Baik dia sama orang. Sebenarnya baik itu. Tandanya sayang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat vlognya tadi aja langsung tanya. Waduh. Ya, buat teman-teman yang ada di YouTube ya, di Julkibi M Abbas Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam ya, silakan di typing dan silakan di share ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Ayo teman-teman yang ada di TikTok jangan lupa di subscribe YouTube yang terafiliasi ke API ya. Julkibi M Abbas Official itu channelnya Gurunda Juma. Panglima Apologet Islam itu channel Akang ya, silahkan di subscribe dan channel-channel muslim lainnya di subscribe semuanya ya guys. Ayo biar berkembang semua channel muslim, jangan nonton di channel Oten ya. Ini Oten aja nggak ada yang mau naik, takut, padahal temanya gampang banget ini, gampang ini temanya ini. Kenapa Yesus dituhankan, tinggal dijawab sama kalian, kenapa Yesus dituhankan. Ayo tema kayak gini juga nih loh. Mana baterainya nggak kelihatan? Berapa persen itu? Oh iya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe juga, di follow juga komalnya Api Jabo sama Api Jabar. Itu live tiap hari itu, di follow juga ya, biar nontonnya jangan ke komal-komal yang kurang jelas ya, nonton di komal-komal Api tuh, Api Jabo, ada Api Jabar. Ya di subscribe ya, terus Sulsel, mana lagi tuh. Pokoknya semua Api DPW ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di follow ya, kalian jangan kemana-mana nontonnya. Ini kok saya jadi megangin mic. Turun dulu, siap. Bacain doa lagi Kang, jangan dong, jangan baca doa terus. Kalau baca doa terus nanti mereka pada mau ngamsal. Si Kores kalau ketawa kayak gini ya, pika sebelen emang si Kores mah, aduh ampun, parah. Ini jam segini harusnya Oten udah pada standby. Kenapa sekarang Oten pada kabur? Ini tapi di bawah banyak ini Oten, ini di bawah banyak kali ini Oten. Kenapa nggak pada naik kalian ini? Kacau kalian ini. Ayo naik sini. Udah diturunin ini 10 level ini. 10 level ke bawah ini, ke dasar banget udah diturunin nih. Temanya. Ini tema sekolah anak sekolah minggu ini masih belum bisa kalian. Aduh kacau kali kalian ini. Allah, bubar ini bentar lagi. Masa tema kayak gini juga nggak bisa. Feeling gua Otennya lagi nyamar. Iya. Sebenarnya kalian kalau mau diskusi edukasi ya, kalau mau penginjilan, sebenarnya ini loh waktunya kalian untuk penginjilan di sini. Coba coba bayangin, kalau kita yang kelum kalian dikeroyok, di mute, di kick, malahan sampai diblokir saya juga, sampai kayak gitu ya kalian. Nah di sini kalian penginjilan harusnya, waktunya kalian penginjilan kan ada datanya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, kecoa, jangkrik, tikus, palarang, padale, bayawak, kadal, cacak. Injili sama kalian semuanya. Padahal saya nggak ngerti palarang, padale itu apa artinya. Dengar-dengar dari Gurunda aja, palarang, padale katanya. Dengar-dengar aja, artinya nggak tahu apa itu. Artinya nggak tahu, sumpah. Demi Allah, nggak tahu artinya. Aduh, nggak tahu artinya apa. Palarang, padale, biawak, kadal, komodo, babegig. Babegig? Iya, babegig. Ontohon, borokokok, semua ada di situ. Aduh, diinjili sama kalian semua. Kenapa kesini nggak mau nginjili kalian?
Ini waktunya kalian penginjilan loh. Ini ada Ustadio, ada Ahi Arif, Adiansa. Injili, ayo. Minum gue haus. Makan nih. Pararang padahal biawak. Oh sama ya berarti ya. Baca doa lagi bang. Jangan terlalu banyak baca doa. Nanti pada pusing kalian. Sarnina kasihku. Ayo teman-teman Oten, ayo dong naik dong sini dong. Ini nggak ada loh satupun loh Sarnin. Parah kalian ini. Disuruh penginjilan nggak mau ya. Dikasih waktu loh kalian di sini. Mau 5 menit, mau 3 menit kalian narasi nggak bakal kita potong. Emang nggak ada satupun pendeta sih yang bisa debat ngalahin debater Muslim, nggak ada. Saya jamin 100%, nggak ada. Makanya kenapa banyak mualaf-mualaf berdatangan, yaitu karena ya emang mereka tidak bisa membuktikan keimanan mereka tentang Yesus, nggak bisa. Emang udah pik ya, di Bible sendiri, dari Kejadian sampai keluarin, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada pernyataan yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, kata Yesus, dan kalian harus menyembah aku. Aku Tuhan loh, sembahlah aku. Nggak ada. Apalagi di Yohanes, semua kitab Yohanes mengatakan Yesus itu adalah utusan. Dari Yohanes 1 sampai terakhir itu utusan, itu sebenarnya utusan. Mau utusan. Nggak ada pernyataan dia Tuhan, nggak ada. Makanya kalian itu nggak bisa menjelaskan tentang ketuhanan kalian, nggak bisa. Pasti akan mentok. Kalau kita main data yang kalian bawakan paling 1, 2, 3, 4 data. Mentok-mentok di 5 ayat. Kalau di kita bejibun, ngantri kayak ngantri sembako datanya. Dan anehnya kalau kita bawain data, nanya ke kalian, coba bacain, nggak ada yang hafal kalian itu, nggak ada yang tahu, kalian itu. Literasi kalian itu kurang, minim literasi kalian itu, jauh di bawah rata-rata. Tapi emang di semua komal nggak ada Oten sih. Ini saya pantauin, nggak ada Oten. Berarti emang peak ya. 2025 akhir tanda kepunahannya Oten. 2025 akhir. Mungkin di 2026 awal mungkin nanti akan lahir Oten-Oten yang baru mungkin ya. Sekarang kan udah punah nih Oten. Akan lahir Oten-Oten yang baru ya, dengan wujud yang berbeda. Mereka sekarang lagi ngedompleng orang-orang pembenci Islam. Mau siapapun itu orangnya, bodo amat mereka mau ketipu, mau kagak, yang penting ngehujat ke Islam, didukung sama mereka. Contoh, si Edis kan gak ada ilmu, 0% ilmunya itu, gak ada sama sekali. Cuma modal ngeyel kayak gitu. Saya juga bisa kalau modal ngeyel. Satu pertanyaan bisa 10 jam, bisa saya juga. Satu pertanyaan 10 jam. Paling saya bertanya nanti, siapa mantri sunat yang menyunat Yesus? Siapa namanya? Udah di situ aja terus tag. Pertanyaannya balikin lagi, wah ayo jawab siapa namanya yang menyunat Yesus? Udah gitu aja, modal gitu doang. Bisa ada banyak pendukungnya loh, cuma modal gitu doang.
Cuma belah gitu doang. Sok tanya ke si Edis. Siapa orang yang menyunat Yesus? Siapa namanya? Kalau misalkan ada datanya, namanya disebutkan di situ, saya ke Kaltim sekarang. Kalau ada datanya. Kalau nggak ada, ya saya pasti ke sana juga sih. Udah punah kayaknya Hidio nih OT-nya. Gimana? OT-nya udah punah. Pada orang naik. Nggak berani, nggak ada yang berani naik. Parah. Udah punah itu. Tadi berarti cuma 6 orang. Hari ini 6 orang. Biasanya 10, 12 biasanya. Sekarang 6 orang pun bajigur semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil di tab layar ya teman-teman ya. Emang ini di beberapa komal ya, tidak ada OT-nya emang. OT-nya nggak ada, udah punah emang. Saya pantau di semua komal ya. Bunda Nepi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada OT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sambil digaspol tab layarnya ya. Mereka kompak ya, kompakan mereka itu. Karena apa? Takut banyak yang mualaf. Jangan kerumkian santang. Nanti pasti ada yang mualaf, habis kita debat katanya. Itu pasti ketakutan. Pasti ketakutan mereka. Jangan. Pasti ada yang mualaf ujungnya. Gitu. Apalagi di sana ada Bang Juma, ada Ustadio, ada Bang Ardiansa. Jangan. Kalian hanya store nyawa aja ke sana, mempermalukan Kristen aja. Pasti gitu mereka. Udah tahu bikin malu, ini malah ditambah lagi malunya. Jadi mereka itu congornya pindah ke jempol, nggak berani naik tapi ngetik. Akang curhat aja, suka lucu sambil nunggu oten. Aduh, tidak bisa loh. Sekarang mau curhat, bahaya. Nah ini skatar nih. Nah ini lumayan, ini skatar lumayan. Lumayan ini. Qatar. Salon. Halo, sebentar. Salon. Ya, salon Qatar. Lu lagi ngojek? Ya silakan, saya tunggu ke salon. Salon Qatar. Ya, udah siap belum bro? Ya halo. Ya halo. Nah, ya. Ya salon. Halo. Ya halo. Iya. Halo. Bentar. Halo. Ini kok ketut. Iya sebentar. Nih gue bikin judul dulu. Pulau. Ya ini temanya nih. Kenapa Yesus dituhankan? Oke. Memangnya kalau orang Kristen menuhankan Tuhan Yesus, itu lu sambil apa sih? Berisik banget itu, sambil cebok. Jorok lu. sambil kerja bang, Kerja lu apa? Nyuci piring? cuci piring, cuci pakaian. Aduh. Nasib anak-anak Tuhan. Kok anak-anak Tuhan kayak gini ya Allah. Ya udah Kang, siap. Ya udah nggak apa-apa lah, nasib kalian emang kayak gitu. Tiap bulan dapat gaji kan? Iya, dapat gaji.
Bang. Oi, Ah, apa nak? Tuhan kita kan beda. Tuhan kita kan beda. Tuhan Abang, Oke. ya, Tuhan Abang Oke. Allah. Tuhan saya, Tuhan Yesus yang menyembah kepada Yahweh. Tuhan Yesus yang menyembah kepada Yahweh. Kayak mana jalan ceritanya kok Tuhan menyembah? Jangan Aduh. sekarang Aduh menyembah. Aduh siapa terbalik aja lagu bolokok siapa bolokok ontohon. Masa Tuhan menyembah? Aduh sama aduh. Aduh. memang gue pikirin kalau Anda bicara seperti Harus Anda pikirin masa Tuhan menyembah. Ya cakwe disembah aduh. Kalau saya mah cakwe mah dimakan bukan disembah tuh bolokok. Aduh. Pikir dia idiot. Bentar lagi stroke aja. Ini Bang. Tuhan kita beda, cara penyembahannya beda. Kok Anda terlalu pusing dengan ajaran agama orang? Enggak, saya enggak pusing. Saya pusingnya itu kenapa Tuhan Yesus itu menyembah cakwe, kenapa? Ya itu pusing Anda itu ditaruh di selokan aja begitu. Kok bisa Tuhan menyembah? Tidak ada masalah. Yang ditambah sama Tuhan siapa? Yang disembah sama Tuhan siapa? Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan, Yesus itu Tuhan. Oke. Tidak Tuhan ada Yesus orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oke. Tuhan Yesus menyembah siapa? Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kira-kira Allah yang Anda sembah itu seberapa kuasanya sih? Maha dahsyat, maha kuasa. Kuasa. Apa yang bisa kita lihat dari kemahakuasaannya? Ciptaannya. Ciptaannya seperti apa? Seperti saya adalah ciptaannya. Seperti langit dan bumi, seperti alam semesta yang ada di bumi ini. Oh, kalau itu orang Kristen juga mempercayainya. Iya, Jadi berarti tidak perlu orang Kristen percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Kami percaya kepada Yesus. Masa? Dan kepada Bapaknya yang kudus, yaitu Sang Halik Yahweh itu sendiri. Sang Halik Kami Yahweh tidak itu percaya sendiri. kepada Allah. Oke. Terus Sang kami Halik tidak- Yahweh itu sendiri. Bentar. Sang Kami tidak Halik percaya Yahweh kepada itu sendiri. Halik itu Jadi artinya kalau apa? Anda Bentar. menyamakan ajaran Anda dengan ajaran kami, itu kan hal yang lucu. Malih, sebentar. Halik itu apa? Sang pencipta alam semesta. Halik artinya apa? Sang pencipta alam semesta. Aduh, dodol. Makanya jangan sok-sokan ngambil literasi bahasa Arab. Kalau tidak paham, tidak ngerti. Segala bawa halik. Emang bahasa Yunani ada holik? Sang holik. Nggak ada bahasa Yunani. Ada juga alpha dan oh my god. Nggak ada sang halik. Aduh, kalau alpha dan oh my god ada. Ya, terus Anda mau mencari cara untuk mencari kesalahannya? Enggak, saya nggak mencari kesalahan. Saya nggak mencari orang udah salah kok dicari kesalahan. Gimana sih? Kesalahannya di mana, Bang? Salah banyak. Banyak seperti apa? Lu punya Bible nggak di situ? Punya Bible nggak? Ya, coba Anda omong saja, kita berbicara seperti apa yang Ya Anda udah, lu ketahui. punya Bible nggak di situ? Ada, cuman coba Anda. Ya udah buka, kalau ada buka. Mengaku sholat dulu ya. Siap, ayo Dio. Coba saya dengan ini satu ini, coba kita saling berbicara dulu. Jangan ada yang coba campur. Oke. Ya. Gini Bang. Iya Bang. Kepercayaan orang Kristen dengan caranya kemahakuasaan Allah lewat anaknya yang telah menjadi firman, yang telah menjadi manusia. Itu adalah satu bentuk kuasa yang dahsyat. Tidak pernah apa yang dahsyat. Bagaimana dia melakukan satu perbuatan ajaib, firman menjadi manusia. Kemahakuasaannya Allah. Sedangkan coba Anda bayangkan, apa yang bisa Anda Coba, katakan? ntar saya bayangin dulu.
jangan mengenai ciptaan. Bentar dong, saya kan lagi bayangin. Kan kata lu, coba Anda bayangkan. Ya saya bayangin aja gitu. Nah, coba Anda bayangkan. Ya ini saya lagi bayangkan. Ya, coba sekitar 1 jam begitu. Iya. Oh, ternyata bener ya. Setelah saya bayangkan, ternyata yang kalian tuhankan itu pernah nyangkut di kayu salib ya, disalib. Sabar. Sebentar nanti saya. Iya. Ini barusan saya bayangin sebentar, ternyata yang kalian dianggap maha dahsyat kabur. Selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Gimana, Bang? Kenapa Yesus dipertuhankan? Itu temanya. Kenapa? Ya? Kenapa Yesus dituhankan? Oh iya, betul. Itu, Bang, temanya. Itu, Bang. Kalau kan kamu yang buat tema ini kan? Iya, saya, Bang. Kalau maksud dari tema ini kesimpulannya. Abang suaranya minoritas, Bang. Hilang timbul, on off. Halo. Ya, halo. Gimana? Sekarang bagus. Kan kamu yang buat tema kenapa Ya. Yesus dituhankan, gitu Ya. kan? Ya. Jadi saya mau tahu. Oh, Anda mau tahu? Ya, Saya gimana nggak mau tahu. pendapat kamu? Gimana pendapat kamu? Ya. Kalau kamu menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, gitu maksudnya, Bang. Bang, saya tidak menyimpulkan di sini, Bang. Saya di sini itu bertanya, kenapa Yesus dituhankan sama kalian? Di mana kesimpulan saya di sini, Bang? Saya tidak menyimpulkan, Bang. Gimana, Bang ini? Itu lihat tuh di belakangnya ada tanda tanya, Bang. Anda tahu nggak clickbait? Tanda tanya itu berarti kita bertanya di sini, Bang. Kenapa Yesus dituhankan sama kalian, Ya. gitu? Jadi maksud kamu kalau Tuhan itu gimana? Saya mau tahu dulu. Saya kan bertanya sama Anda. Sekarang dijawab sama Anda. Kenapa Yesus dituhankan? Simpel. Gampang Kan itu. saya nanya juga. Tuh kan saya bertanya di sini, Bang. Ini temanya bertanya, Bang. Kenapa Yesus dituhankan? Jawab. Oh, berarti kalian mau nanya aja gitu. Iya, banyak. Kalau saya menjelaskan jangan dipotong ya. Enggak, saya nggak suka motong, saya mah. Sukanya nindih. Tapi kamu. Ayo, kamu tanya, kamu jawab. Silakan, kamu. Sebelum saya menjawab. Ya harus jawab dulu, jangan ada sebelumnya. Gimana sih? Kok ada sebelumnya? Saya nanya dulu. Boleh nggak saya nanya dulu? Ini deh kelakuan kalian nih. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Mending tanya dulu, mending jawab dulu. Sebelum saya Jawab. panjang lebar menjelaskan, boleh nggak saya nanya dulu gitu? Oh, mau tanya? Anda Boleh nanya? nggak? Bertanya-tanya, boleh. Kamu tahu Tuhan itu dari mana? Saya nanya. Kamu tahu Tuhan itu dari mana? Dari kitab suci Al-Quran. Apakah kamu pernah melihat Tuhan? Saya tidak pernah melihat Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya, Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan menjadi manusia berarti kemahaannya hilang, Bang. Nggak kayak kalian. Tuhan itu harus nyangkut di kayu salib, banjir. Aduh. Nah, ya udah sekarang jawab. Anda kan mau bertanya, jawab dulu. Mau tahunya adanya Tuhan. Adanya Tuhan itu dengan adanya ciptaan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Nah, adanya alam ini bukti adanya Tuhan, Bang. Kalau nggak ada Tuhan nggak bakal ada alam ini. Di mana kamu tahu? Di Roma Irama nyanyi itu.
Kamu jawabnya mengolok-olok. Kapan Anda mau jawabnya ini? Itu kan keimanan masing-masing, Bang. Ya udah jawab dulu sekarang ini. Ayo jawab. Itu hidungnya pesek kayaknya ya, jadi lubangnya kecil, suaranya jadi katendot ya. Aduh ya loh. Apanya yang jawab? Kira-kira gantengan saya pada abang. Kira-kira gantengan saya pada abang. Ya udah, abang ganteng jawab dulu itu, abang ganteng. Kenapa orang Islam selalu menghina orang lain? Jawab ini, bisa jawab nggak? Kamu juga nggak jawab belum. Di mana kamu tahunya adanya Tuhan? Roma Irama. Udah dijelaskan sama saya tadi, Bang. Laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan dengan apapun, Bang. Bukti adanya alam ini itu adanya Tuhan, Bang. Kalau nggak ada Tuhan nggak bakal ada alam ini, Bang. Iya, tapi kamu pernah melihatnya? Nggak pernah. Kamu tahu? Nggak pernah. Saya nggak pernah melihatnya. Jadi gimana kamu tahu bahwa kamu bisa mengatakan seperti itu? Karena saya yakin Allah itu ada, Tuhan itu ada. Dengan adanya alam ini, dengan saya bisa bernapas, tertulis dalam Al-Quran, Bang. Di mana? Di Quran. Quran ayat berapa? Aduh, di Quran, buka aja di Quran. Ayat berapa? Bukti adanya Allah. Banyak di Quran. Kamu yang mendalilkan. Saya bacakan juga, saya bacakan 1000 kali, 1000 kali saya bacakan, kalian gak bakal percaya. Sekarang jelasin dulu ini, nggak usah lari kemana-mana. Saya dari tadi sabar menanggapi Anda. Ini, jawab. Kenapa Yesus dituhankan? Jawab dulu ini. Dari tadi mengalihkan terus Anda. Jawab dulu ini. Nanti kalau Anda udah jawab ini, saya jawab. Ayo silakan. Nanti saya jawab di Quran. Jawab dulu ini, nggak usah mengalihkan. Jawab dulu ini, jawab. Tenang, jangan kejang-kejang. Enggak, jawab dulu ini. Kenapa Yesus dituhankan? Itu kan keimanan orang masing-masing, Bang. Iya, ya berarti Anda juga nanya ke saya, ini keimanan saya dong, masing-masing. Kan kamu yang bawa dalil, mana datanya? Ya udah, mana datanya nih? Kenapa Yesus dituhankan? Kan kamu yang baca ayatnya, kamu yang menunjukkan datanya. Loh, kok saya yang menunjukkan data? Kenapa Yesus dituhankan sama kalian? Kamu membacakan ayatnya, kamu yang menunjukkan datanya. Di mana? Saya tunjukkan datanya ya. Oke. Saya tunjukkan datanya. Kenapa Yesus dituhankan? Gak wajar Yesus dituhankan, gak pantas Yesus dituhankan. Kita buka di Daniel 7 pasal 9 ya. Sementara aku terus melihat, sebentar, kan lu nanya data kan? Saya nanya ke Quran. Ya ini Bible loh, Kenapa ke Bible? Ini Bible ini. Ini Bible ini. Quran gak kenal Yesus. Saya menanyakan, kamu tadi kan bawa ayat. Kan bawa dalil, di mana di Quran ayat yang kamu baca tadi? Saya mau tahu. Lu mau jawab ini nggak? Habis itu saya jawab. Mending lu jawab dulu ini. Ini lu jawab dulu. Lu jawab dulu ini, baru saya bawain datanya ya. Bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang lagi. Oten menciut lagi. Aku datang, Oten mau masuk ke dalam lubang lagi sembunyi. Juma. Hei. Boleh nggak nanya? Boleh. Tuhan kamu itu sekarang di mana? Oh my God. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahasa Indonesia. Allah menyatakan keberadaannya pada tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru dan pada diri manusia. Toh, jadi kalau ada Tuhan menempati ruang dan waktu, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Kayak Tuhan lu ada dalam ayunan, ada dalam kandang binatang. Juma. Gimana caranya kamu Halo. Apa? Kau ngomong aja susah. Gimana mau waras? Ngomong aja sulit.
Tanya cepat. Halo. Juma. Halo aja terus kau. Juma. Ya. Juma. Ya. Kamu pernah melihat Tuhanmu, Juma? Ya. Ku tampar juga kau pakai skopang nanti ya. Hah? Hai Juma. Hey. Itu temanmu si Kian Santang itu nggak bisa menjawab saya. Bisa menjawab, cuman dia nggak mau. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabanna lahum annahul haqq. Allah pencipta langit dan bumi meliputi segala sesuatu. Allah itu bukan makhluk. Dia sang khalik. Kamu tahu Juma? Alam semesta ini bukti adanya Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Yang mengatur ritme jantungmu itu Tuhanku. Yang mengeluarkan napasmu keluar masuk di dalam rongga dadamu itu Tuhanku. Yang menghentikan lajunya pertumbuhan gigimu itu Tuhanku. Juma. Yang menghentikan tulang rusukmu supaya tidak bertumbuh seperti rambut itu Tuhanku. Juma. Wa fi anfusihim. Nah sekarang boleh nggak saya balik nanya? Kamu percaya nggak sama Yesus? Saya nanya dulu. Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak sama Yesus? Saya percaya Yesus, bahwa Yesus telah berkata akan datang iblis memakai namanya dan berkata akulah Kristus dan akan menyesatkan banyak orang dan pengikutnya disebut Kristen. Percaya gue. Kalau kamu percaya, berarti kamu sudah kafir. Ya nggak bisa dong. Iman saya. Wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nah, yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel bernama Isa, Yesua. Kemudian namanya dipalsukan menjadi Ius. Kan kamu Isa, kenapa kamu percaya sama Yesus? Isa itu bahasa yang digunakan pada kaumnya Bani Israel. Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab, Yesus dalam bahasa Pagan. Yesus itu beda Juma. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Iya, sama-sama manusia, tapi beda orang. Ya silakan, kalau beda ngapain kau pakai istilah Injil? Ngapain kau pakai istilah Alkitab? Ngapain kau pakai istilah Allah yang memperkenalkan kemudian di dunia Islam, di dunia Kristen Indonesia, kata Alkitab, kata Injil, kata Nabi, kata Rasul, kata Roh Kudus itu dari Isa alaihi salam. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasul. Inni rasul. Kata Rasul berasal dari Isa alaihi salam. Kenapa kau pakai di dalam kitabmu kalau kau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Isa? Kenapa kamu percaya sama dia, tapi kamu beriman kepada Yesus? Gimana itu? Gak masuk akal bagi saya itu. Saya tidak beriman kepada Yesus, Tuyul. Bedakan percaya dengan beriman. Iman belum tentu percaya, belum tentu iman. Iman sudah pasti percaya. Saya tidak percaya. Saya tidak beriman kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Belajar itu, belajar lagi. Percaya kepada Yesus dan beriman kepada Yesus itu beda, Tuyul. Berarti Isa sama Yesus. Saya percaya beda. Yesus sama Isa beda. Beda. Kenapa kamu percaya?